Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Profesor Agus dan juga rekan-rekan program studi Magister Manajemen pada Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Ahyan Fuadi dengan nomor induk mahasiswa yaitu di 21250023 akan mempresentasikan hasil perhitungan Excel sesuai pada tugas AAS manajemen persediaan seperti sebagai berikut. Mohon izin untuk saya share terlebih dahulu hasilnya. Berikut adalah hasil perhitungan soal AAS seperti sebagai berikut, yaitu sebelum saya memulai hasil perhitungan saya, izinkan terlebih dahulu saya menjelaskan bahwasanya di sini terdapat produk A, ya, produk A dengan komposisi jumlah yang sudah ditentukan, yaitu di mana terdapat angka dasar yaitu atau angka baku yaitu 137 ditambah N plus N. N di sini adalah 2 digit akhir masing-masing mahasiswa, dikarenakan di sini saya memiliki 2 digit akhir sebesar 23. Secara otomatis N di sini adalah 23, yaitu 137 ditambah 23, 245 ditambah 23, dan seterusnya. Dan didapatilah hasil seperti sebagai berikut. Di sini dapat kami cek bersama-sama ya. Jadi 137 ditambah 23, 245 ditambah 23, 170 ditambah 23, 115 ditambah 23, 134 ditambah 23, 167 ditambah 23, dan yang terakhir 186 ditambah 23. Untuk langkah awal, saya akan terlebih dahulu memindahkan di sini angka yang sudah ditambahkan ya, untuk kita pindah menuju kolom gross requirement atau kebutuhan setiap minggu seperti sebagai berikut yang tampil di layar. Dan selanjutnya kita akan memulai menghitung terlebih dahulu di sini net requirement, yaitu kebutuhan bersih setiap pekannya, di mana di sini dijelaskan pada soal di mana di sini produk A itu ada stok on hand sebesar 100 unit, dan di sini saya pindahkan di past due yaitu sebesar 100 unit. Dan untuk selanjutnya kita akan memulai di NR, di mana di sini dapat kita lihat bersama-sama di kolom formula atau di kolom rumus, yaitu D10. D10 itu adalah gross requirement ditambahkan dengan C8. C8 di sini adalah ini safety stock ya, safety stock. Lalu dikurangi C14 yaitu project on hand, dan didapatilah angka 80. Dan untuk plan order receipt ini adalah angka pembulatan ya, di mana menyesuaikan dengan angka kelipatan 5, karena disebutkan di sini lot size yang diminta adalah 5 sesuai dengan soal. Jadi dengan rumus sebagai berikut didapatilah angka 80. Dan sedangkan untuk plan order release, yaitu kapan harus memesan produksi, ini adalah angka yang sama dengan angka plan order receive, cuma dimundurkan 1 pekan. Dan kita masuk di produk di week kedua atau di minggu kedua, di mana kita kembali menghitung terlebih dahulu. Maaf sebelumnya, ketika kita sudah mendapatkan angka plan order release, kita akan mendapati satu angka project hand yang terbaru yaitu sebesar 20 pieces. Selanjutnya kita akan memulai perhitungan untuk week kedua atau minggu kedua, yaitu dengan langkah yang masih sama. Kita terlebih dahulu mencari angka kebutuhan bersih pada pekan tersebut,
yaitu didapati E10 atau gross requirement, kebutuhan minggu itu ya, jadi kebutuhan minggu kedua, lalu dikurangi C8 atau di sini adalah safety stock ya. Baik, selanjutnya kita akan memulai perhitungan untuk week kedua atau pekan kedua, di mana dengan langkah yang masih sama, kita akan terlebih dahulu menghitung net requirement atau kebutuhan bersih pada week tersebut, di mana bisa kita dapati satu rumus, yaitu ini ya, E10 atau gross requirement, kebutuhan pekan tersebut, ditambahkan dengan safety stock ya. Di sini ada safety stock wajib sebesar 20 pieces, lalu dikurangi D14 ya. D14 di sini adalah persediaan akhir pada minggu tersebut ya. Jadi didapatilah NR di sini yaitu sebesar 268. Lalu untuk plan order receive-nya, jumlah yang harus diterima di sini mengikuti kelipatan 5, yaitu dengan rumus sebagai berikut, didapatilah hasil 270. Baik, kita lanjut pada week ketiga, di mana pada week ketiga ini kita mendapati satu kondisi yang berbeda, di mana perusahaan sudah memesan ya. Jadi sudah terdapat barang yang sudah dipesan dan akan datang pada week yang sudah ditentukan di soal ini berikut. Di sini didapati yaitu schedule receive pada pekan ketiga untuk produk A yaitu sebesar 120 pieces ya. Lalu saya masukkan di tabel berikut 120. Jadi untuk perhitungan terbaru untuk mencari net requirement atau kebutuhan bersih pada pekan ketiga yaitu F10 ya. F10 ini gross requirement ya 193, ditambahkan C8 masih sama yaitu safety stock sebesar Rp20, lalu dikurangi buka kurung E14 yaitu project on hand atau persediaan terakhir pada minggu sebelumnya yaitu sebesar 22, ditambahkan F12 atau barang yang memang telah terschedule masuk yaitu 120, di mana di sini kita mendapati hasilnya yaitu kebutuhan bersih sebesar Rp71, di mana Rp71 ini dibulatkan menuju kelipatan 5 menjadi angka 75 pieces seperti itu. Dan untuk pada pekan keempat 5 dan 4, 5, 6 dan 7 ini masih sama seperti perhitungan pada pekan 1 pekan kedua, dan di sini sudah tidak ditambahkan schedule receive seperti pada pekan ketiga, sehingga kurang lebih rumusnya sama yaitu seperti berikut. Didapatilah hasil 134 ya, baru dibulatkan menjadi 135 karena kelipatan kelima. Dan untuk project on hand atau persediaan akhir minggu yang baru didapati dengan hasil seperti berikut, yaitu pada pekan keempat sebesar Rp21 persediaan akhir minggu di pekan keempat. Lalu untuk NR di pekan kelima didapati hasil 156, baru plan order receive-nya dibulatkan ke atas menjadi 160 pieces, dan project on hand yang terbaru yaitu sebesar 24 pieces. Selanjutnya untuk di pekan ke-6 juga masih sama, kita terlebih dahulu mencari net requirement-nya dan didapati hasil 186 pieces. Lalu poreknya, plan order receive-nya didapati angka 190 karena masih sama yaitu masuk ke kelipatan kelima, dan didapati project on hand persediaan akhir minggu pada pekan ke-6 yang baru yaitu sebesar 24. Dan yang terakhir di pekan ke-7 net requirement-nya sebagai berikut, didapati 205 pieces karena sudah merupakan kelipatan 5, jadi ini juga sama angkanya dengan NR-nya yaitu 205, dan didapatilah hasil POH yaitu sebesar 20 pieces. Oke, kita selanjutnya masuk ke MRP
produk H, di mana di produk H ini adalah 2 kali lipat dari produk A, dan angkanya sebagai berikut: 270, 75, 135, 160, 190, dan di 205. Seperti yang ditampilkan pada layar, jadi angka di sini yaitu berasal dari plan order release dari produk A, yang ini ya, paling bawah ini. Dan ini kita pindahkan ke sini, dan terlebih dahulu kita kalikan 2 ya. Jadi di sini perhitungan 2-nya. Pada layar saya menaruh angka 2-nya sebelah sini, yaitu jadi 270 dikali 2. Jadi dapatilah hasil plan order release terbaru sesuai dengan soal ya, di mana produk H ini adalah 2 kali dari produk A, yaitu didapati angka 540, 150, 270, 320, 380, dan 410. Dan untuk angka di sini itu kita pindahkan untuk kita masukkan di gross requirement produk H, seperti pada layar berikut sudah jadi. Dan selanjutnya kita akan kembali menghitung seperti produk A ya, dimulai dari NR-nya. Dan perlu diketahui, berbeda dengan produk H, di sini untuk persediaan akhir minggu di awal yaitu sebesar 200 pieces, seperti yang dijelaskan pada soal, di mana produk H di sini on hand yaitu sebesar 200 pieces. Dan rumusnya juga masih sama, kita akan memulai dari pencarian angka di NR ya. Didapatilah sebagai berikut, yaitu D11 yaitu GR ya, gross requirement, ditambahkan C9, di mana di sini safety stocknya adalah 15, dikurangi project on hand yaitu sebesar 200. Didapatilah angka di 355. Di sini safety stocknya berbeda dengan yang produk A ya. Produk A tadi untuk safety stocknya 20, untuk produk H di sini safety stocknya adalah 15 ya. Saya masukkan di sebelah sini dengan perhitungan hasilnya tadi seperti tadi ya. Dan begitu juga untuk lot size-nya ya. Di sini lot size-nya adalah 12 ya. Sesuai dengan di soal, lot size produk H yaitu 12 pieces, dan saya masukkan di sebelah sini. Di mana 355 adalah bukan kelipatan dari 12. Nah, ini adalah rumus terbarunya. Saya hanya mengganti di bagian belakang ini yaitu 12. Didapatilah plan order receive-nya di 360 pieces. Dan selanjutnya di week kedua, sebelum ke week kedua, yaitu ke project on hand sisa ya. Jadi rumusnya yaitu di mana C15 ya, atau project on hand 200 ditambahkan D19 yaitu plan order receive, dan dikurangi D11 540. Didapatilah angka POH yaitu sebesar 20 pieces. Selanjutnya masih sama, kita ke NR ya. NR di pekan kedua, di mana E11 yaitu gross requirement, ditambahkan safety stock ya. Ditambahkan safety stock, baru dikurangi D15 atau project on hand pada pekan sebelumnya. Didapatilah angka 145 kebutuhan bersih di pekan kedua. Lalu plan order receive-nya, lotnya itu seperti berikut rumusnya, yaitu sama juga kelipatan 12. Didapatilah angka 156. Lalu POH-nya yaitu project on hand akhir tiap minggu yaitu di pekan kedua sebesar 26. Didapati dari D15 ya, 20 ditambahkan E19 yaitu plan order receive jumlah yang harus diterima, dan dikurangi E11 yaitu GR ya. Didapatilah angka 26. Sama seperti pada produk H, di mana terdapat pesanan ya, schedule receive di sama-sama di pekan ketiga. Hanya saja berbeda di sini untuk produk H datangnya 300 pieces ya.
sehingga saya masukkan di sebelah sini 300 pieces. Dan untuk perhitungan net requirement-nya saya di sini tuliskan 0, dikarenakan untuk kebutuhan setiap minggunya dengan barang yang masuk ya, schedule receive ini ditambahkan dengan safety stocknya itu cukup atau memenuhi, masih lebih besar bahkan stok yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan setiap minggunya, yaitu 270. Secara kasat mata kita bisa melihat ada barang 300, kita punya safety stocknya juga di pekan lalu masih 15, jadi masih lebih besar dari angka 270, sehingga di sini kebutuhan bersihnya saya tuliskan 0. Begitu juga dengan plan order receive-nya, karena di atasnya juga 0 sehingga di sini juga 0. Dan didapatilah project on hand ya, yang untuk pekan ketiga, di mana E15 ditambahkan F13 ya, lalu ditambahkan F19 dan dikurangi F11 ya, didapatilah angka 56. Masuk ke pekan keempat kurang lebih juga sama seperti pekan ke-1 dan 2, tidak ada schedule receive yang diterima oleh perusahaan, sehingga kita menghitung NR-nya sebagai berikut, yaitu G11 ya, atau gross requirement ditambahkan safety stock lalu dikurangi F15 atau stok tersedia pekan lalu ya, sehingga didapatilah kebutuhan bersihnya yaitu sebesar 279. Lalu pembulatan kelipatan 12 ya, lot size 12 ditemukan angka 288, dan untuk POH terbaru yaitu F15 56 ditambah G13 ya, atau schedule G13, mohon maaf di sini ya, ini tidak ada angkanya, jadi sebenarnya juga bisa dilewati. Baru dikurangi G11 ya, atau GR-nya, didapatilah angka 24. Selanjutnya di pekan kelima juga masih sama seperti berikut, didapatilah angka 371. Lalu untuk plan order receive-nya didapatilah kelipatan 12 yaitu 372. POH terbaru didapati angka 16 sesuai dengan hasil pengurangan pada formula di layar. Dan untuk pekan ke-6 juga masih sama, yaitu dimana rumusnya sebagai berikut, didapati angka 409. Lalu untuk plan order receive-nya kelipatan 12 yaitu di 420. Dan untuk POH terbaru seperti berikut, didapati angka 26. Di sini kita untuk pekan ke-7 langsung hanya memindahkan persediaan akhir tiap minggu saja 26, sedangkan untuk gross requirement dan lain-lain memang seperti di tabel di atas ini tidak ada data kebutuhan, sehingga kita tuliskan 0. Lanjut kepada MRP produk J. Di sini lebih besar lagi ya, lebih besar lagi pengalinya. Yang sebelumnya untuk produk H yaitu sebesar 2, di sini adalah sebesar 3. Jadi masih sama angka dari MRPA ya, yang di sebelah sini plan order release-nya, kapan harus memesan produksi, itu kita pindahkan ke sebelah sini ya, dari 270 ini, dari pekan pertama sampai ke pekan ke-7, lalu dikalikan dengan 3 seperti berikut rumusnya. Hasilnya 270 dikali 3 yaitu 810, 75 dikali 3 dengan hasil 225, 135 dikali 3 dapat 405, lalu 160 dikalikan 3 dapat 480, selanjutnya 190 dikalikan 3 yaitu sebesar 570, pekan ke-6 205 dikali 3 didapati angka 615, dan pekan ke-7 di sini kita tuliskan 0. Dan angka terbaru hasil pengalian ini kita pindahkan kembali seperti pada di produk MRPH ya, kita taruh di kolom GR ya, 810 sampai dengan 615.
Di sini untuk project on hand-nya juga berbeda ya. Sebelumnya tadi kalau tidak salah di 200 ya. Sekarang lebih meningkat lagi yaitu sebesar 300 unit atau 300 pieces kita pindahkan di sebelah sini. Dan sama, kita terlebih dahulu menghitung kebutuhan bersih pada pekan pertama seperti sebagai berikut hasilnya ya. Kebutuhan mohon maaf sebelumnya, untuk safety stoknya di sini adalah 10 ya. Sesuai dengan soal, safety stoknya 10. Lalu untuk lot size-nya di sini juga berbeda yaitu sebesar 15. Jadi nanti kita akan melakukan loading di kelipatan 15. Untuk net requirement-nya yaitu sebesar 520 didapati dari hasil perhitungan Excel seperti sebagai berikut. Lalu untuk jumlah yang harus diterima yaitu plan order receive yaitu di kelipatan 15 didapatilah angka 525. Dan untuk POH terbaru yaitu didapati angka 15 ya. Selanjutnya kita kembali menghitung NR-nya lagi dengan rumus perhitungan seperti sebagai berikut. Lalu didapatilah plan order receive di 225 kelipatan 15 seperti rumus sebagai berikut. Lalu didapatilah project on hand terbaru yaitu sebesar 15 dengan rumus seperti sebagai berikut. Selanjutnya di sini kita menemui kondisi yang sama seperti di produk H dan produk A, yaitu terdapat schedule receive ya, barang yang sudah dipesan sebelumnya dengan angka yang lumayan besar, lebih besar dari yang sebelumnya yaitu 400 pieces. Lalu saya masukkan di sini di kolom schedule receive 400. Dan di sini kondisinya juga kurang lebih sama, di mana stock in hand ya, stock in hand yang memang tersedia. Ya, tadi safety stoknya ada 10, schedule reserve-nya ada di 400 ya. Jadi secara mudahnya dengan gross requirement atau kebutuhan pekan ketiga yang hanya 405, lalu 400 ditambah 10 kurang lebih 410, sehingga di sini kita tidak membutuhkan kebutuhan bersih, otomatis saya tuliskan 0. Dan juga sama di plan order reserve-nya juga kami tuliskan 0. Yang hanya dihitung di sini yaitu POH ya, persediaan akhir minggu ya, yang didapati hasil seperti sebagai berikut ya, yaitu 10. Lanjut ke pekan keempat ya, kita kembali menghitung net requirement. Di sini sudah tidak ada schedule receive yang diterima oleh perusahaan dengan penghitungan seperti sebagai berikut ya. Jadi 480 G11 ya, ditambahkan safety stock dikurangi project on hand setiap akhir minggunya, dapatilah 480. Dan 480 di sini merupakan kelipatan 15 ya, jadi juga dituliskan di sini 480. Lalu didapati POH terbaru yaitu sebesar 10 pieces ya. Pekan kelima juga masih sama, kita terlebih dahulu menghitung NR-nya seperti sebagai berikut. Lalu 570 di sini juga masih kelipatan 15 dan didapati POH terbaru yaitu 10 pieces ya. Di sini juga sama, kita juga masih menghitung kebutuhan NR-nya terlebih dahulu, kebutuhan bersihnya. Didapatilah angka 615. Lalu di sini untuk loadingnya kelipatan 15 yaitu sama 615 dan didapati POH terbaru yaitu sebesar 10 pieces. Dan untuk di pekan ke-7 dikarenakan tidak ada kebutuhan yang direncanakan ya, atau 0 di sini, sehingga kita hanya memindahkan angka 10 yaitu dari project on hand pada pekan ke-6. Insya Allah seperti itu hasil perhitungan pada tugas AS manajemen pengendalian persediaan pada kesempatan kali ini. Atas kurang dan lebihnya saya pribadi mengucapkan permohonan maaf, dan sekiranya jika ada sanggahan atau ada masukan dari Profesor Agus dan juga rekan-rekan lainnya, saya persilahkan pada waktunya bisa mengisi pada kolom komentar pada link atau video di YouTube saya. Demikian tugas ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup, saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa kembali pada tugas-tugas berikutnya. Terima kasih.